Tidak ada tujuannya pornografi dan lain sebagainya. Tetapi pure ini kita sampaikan karena ini adalah bagian dari fikih yang harus kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, selalu mencurahkan kenikmatan, rizki, barokah halal dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Safinatun Najah. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang pasal apa saja yang diwajibkan di dalam mandi besar. Nah, namun sebelum kita sampaikan lebih detail isi dari kitab Safinatun Najah pasal ini, akan kami sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah 100% keterangan kebenaran yang akan tersampaikan di dalam kitab ini. Tidak ada tujuannya pornografi dan lain sebagainya. Tetapi pure ini kita sampaikan karena ini adalah bagian dari fikih yang harus kita ketahui. Ya, karena mungkin di pembahasan kali ini akan ada sedikit yang menjorok gitu kan. Tapi ini memang harus kita sampaikan, karena kalau tidak disampaikan takutnya akan salah paham, otomatis akan salah pempraktekan di dalam fikih kita, khususnya dalam wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal suwiji ibarate fasal mujibatul ghusli utawi piro-piro wajibe adus iku sitatun ono 6. Jadi ada 6 hal yang bila 6 hal itu kita lakukan maka kita wajib untuk mandi besar. Artinya mandi keramas, ya. Apa saja dari 6 itu? Yang pertama adalah ilajul hasyafati, rupane manjingake hasyafah fil farji ing dalem farji. Sedulur sedaya rahimakumullah, alat kelamin laki-laki itu disebut zakar dan hasyafah. Jadi kalau zakar itu adalah batangnya, sedangkan hasyafah adalah helmnya. Ya, nek wis supit, nek durung supit ya ora ketok helme, gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang namanya farji itu apa? Yang namanya farji adalah alat kelamin wanita. Ketika hasyafah ini berjumpa masuk kepada farji, maka dia mewajibkan orang tersebut mandi besar. Perlu kita sampaikan ketentuannya apa saja ya, ketentuannya jadi yang masuk itu tidak harus semuanya, tidak harus katakanlah amit sewu ini dakar, ini hasyafah. Jadi yang masuk tidak perlu semuanya, tetapi cukup ininya saja. Jadi kalau ininya sudah masuk, maka dia wajib mandi. Nah, ininya baru masuk, itu wajib mandi. Pertanyaannya, kalau ada orang yang nggak punya ininya, bagaimana? Ya itu biqadriha, ya kira-kira nih. Maksudnya kira-kira nih, katakanlah kalau ini helmnya 3 cm gitu lah. Berarti nanti ya ini hitung-hitungannya 3 cm. Ketika masuknya udah 3 cm, maka dia wajib mandi. Kalau baru maknyuk gitu, inguk-inguk gak sampai melebu, ya nggak wajib mandi gitu kan. Itu. Setelahnya kalau digesek-gesekkan tidak sampai masuk, itu tidak wajib mandi. Kemudian dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi umpama ujug-ujug ra sengaja ujug-ujug teko mlebu karepe dhewe, ya itu tetap wajib mandi.
Jadi disengaja ataupun tidak disengaja wajib mandi. Tapi mosok yo ora sengaja gitu terus piye gitu. Kemudian masuknya itu baik ke dubur ataupun kubul, baik di jalan depan ataupun jalan belakang, tetap mewajibkan dia mandi besar. Kemudian baik itu masuknya di manusia ataupun hewan. Dadi ujug-ujug weruh pitik liwat kok terus naksir gitu dan terus doyak. Itu juga wajib mandi besar. Baik itu hidup ataupun mati. Ya. Baik hidup ataupun mati, tetap wajib mandi. Kemudian termasuk juga di sini adalah zina. Bagaimana? Zina ya tetap wajib mandi. Karena posisinya yang penting ilajul hasafah ilal farji, pokoknya ke siapapun, entah itu yang halal yang haram, tetap mewajibkan mandi. Itulah beberapa ketentuan ilajul hasafah ilal farji ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail bisa di kolom komentar atau bisa japri saja gitu ya. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani lan metune mani, yaitu keluar air mani, baik yang itu keluarnya disengaja ataupun tidak disengaja. Artinya apa? Tidak disengaja itu karena mungkin tidur ya. Tidur kemudian mimpi basah, kemudian waktu keluarnya dia merasakan enak, paginya kok basah, nah, itu dia wajib mandi besar. Ataupun yang disengaja, apa itu namanya? Apa namanya? Nggak perlu disebut. Nah, untuk mengetahui bahwa kita keluar mani atau bukan, khususnya kalau kita tidur ya. Karena begini, yang keluar dari alat kelamin kita itu ada 3 macam. Ada mani, ada madhi, ada wadhi. Nah, ada 3. Yang pertama itu mani. Mani itu cirinya apa? 1, dia keluarnya dengan enak. 2, keluarnya dengan muncrat. 3, dia kental. Ya, putih kental. Kemudian yang keempat, dia baunya mirip dengan bau telur. Ya. Jadi kalau sedulur sedoyo tidur bangun-bangun kok basah gitu, itu dibau saja nggak apa-apa. Karena apa? Kita untuk memastikan kalau kita memang ngimpinya wis kroso enak gitu, ya itu jelas. Tapi kalau kita nggak merasa, tapi ketika kita bau kok ada baunya, kelet-keletnya itu mirip dengan telur baunya, maka itu bisa dipastikan adalah mani. Kalau mani, maka dia wajib mandi. Yang kedua adalah madhi. Madhi adalah cairan yang keluar ketika seorang itu ereksi. Ereksi itu apa? Begini. Itu dia keluarnya karena itu, ya. Atau dia kadang keluarnya juga ngiring-ngiringi keluarnya mani. Itu yang namanya madhi. Nah, kalau yang keluar madhi, dia tidak wajib mandi. Tetapi hukumnya adalah najis kalau madhi. Kalau mani itu tidak najis. Kemudian yang ketiga adalah wadhi. Wadhi adalah cairan yang keluar karena seseorang kecapean. Ya, mungkin kerja terlalu keras kemudian capek, tiba-tiba ada makser gitu. Nah, itu yang namanya wadhi. Nah, dia tidak mewajibkan mandi, tetapi dia najis, sama dengan madhi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal haidu lan haid. Jadi seorang wanita yang haid, maksudnya selesai dari haid. Ya. Jadi setelah haid kurang lebih sekitar 6-7 hari ya untuk kebiasaannya, tapi maksimal 15 hari. Kalau sudah bersih, maka orang tersebut, wanita tersebut, dia wajib untuk mandi besar. Nah, jadi wajib mandi besarnya ketika sudah selesai haid. Wan nifasi lan nifas. Wan nifasi lan nifas. Nah, yang keempat yaitu nifas. Nifas.
Nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan keluar darah ya maksimal sampai sitin, sampai 60 hari. Tapi ya rata-rata sekitar ada yang 15 hari, ada yang 40 hari dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah selesai nifas, maka wanita ini wajib untuk mandi besar. Wal wiladatu lan mana melahirkan gitu, mana gitu, melahirkan gitu. Jadi setiap wanita setelah melahirkan dia wajib untuk mandi besar. Ya, jadi mandi keramas. Baik dia lahirnya secara normal ataupun sesar. Jadi dia tetap kewajiban mandi besar ketika setelah melahirkan. Wal mautulan mati. Nah, kemudian orang mati ini juga wajib mandi. Cuma sisi kewajibannya itu bukan kepada mayitnya, tetapi sisi kewajiban itu bagi orang yang hidup. Nah, fardu kifayah namanya. Nah, jadi ketika ada orang meninggal, maka bagi kita wajib untuk memandikan. Yang hidup ini wajib memandikan. Tapi sifatnya fardunya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika sudah ada yang melakukan, maka gugur semuanya kewajiban untuk semua orang. Jadi ya biasanya Mbah Mudin gitulah ya, Mbah Mudin yang udah atau Mbah Rois yang memandikan mayit ini. Kewajiban memandikan ini menjadi sesuatu yang wajib bagi umat muslim, kecuali syahid. Bahkan kalau syahid itu malah ada yang menyampaikan haram. Nah, tidak boleh dimandikan, itu kalau syahid. Kalau yang meninggal non muslim bagaimana? Kalau yang meninggal non muslim ya jais-jais saja. Atau boleh-boleh saja, kalau mau dimandikan monggo, kalau enggak ya monggo. Nah, itulah beberapa hal yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar, karena dengan perilaku ketiga itu kita nanggung hadas besar, ya, nanggung hadas besar. Nah, semoga saja ini bisa memberikan kita pengetahuan tambahan, khususnya yang paling krusial ya antara hubungan suami istri, ya itu harus difahami betul. Jadi ada hubungan suami istri yang sampai mengharuskan mandi, ada yang tidak sampai. Nah, oleh karena itu bila mana ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita bahas bareng-bareng biar kita bisa mendapatkan tambahan ilmu lagi. Oke, begitu sedulur sedaya, moga-moga semoga memberikan manfaat bagi kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.